Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Semoga kita semua masih diberi kesehatan selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Selamat menyimak ya. Sebelum membahas mengenai lahirnya demokrasi terpimpin, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintahan dengan mekanisme atau prosesnya diatur secara terpimpin atau terpusat, yaitu melalui satu komando. Pemerintahan demokrasi terpimpin ini sistemnya presidensil. Nah, di sini Presiden Soekarno selaku pemimpin dari demokrasi terpimpin memiliki kewenangan secara luas untuk mengatur pemerintahannya. Perbedaannya dengan demokrasi liberal adalah demokrasi liberal dipimpin oleh parlemen, seperti Perdana Menteri. Nah, selain itu, pemerintahan demokrasi liberal ini dibentuk oleh beberapa partai. Jadi, keputusan politik tidak dibentuk melalui kesepakatan dalam forum, bukan secara pihak. Berbeda dengan sistem presidensil, memiliki keleluasaan dari presiden. Kalau demokrasi liberal itu disepakati melalui forum parlementer. Faktor apa saja sih yang melatar belakangi berakhirnya demokrasi liberal? Sebelumnya kan kita sudah membahas ya mengenai demokrasi liberal pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Bapak membagi faktor yang melatar belakangnya itu ke dalam dua bagian, yaitu melalui faktor umum yang biasanya seperti persaingan tidak sehat antar partai politik, demokrasi liberal yang dianggap mencerminkan blok barat, hilangnya semangat revolusi nasional, dan ancaman disintegrasi. Dan selanjutnya melalui faktor khusus kenapa demokrasi liberal itu runtuh, yaitu karena dikeluarkannya dekret Presiden 1959 oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa garis besar timeline penting yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, peristiwa penting yang pertama itu ada konsepsi Presiden 1957, yang kedua ada darurat militer 1957, yang ketiga ada dekret Presiden 1959, dan yang keempat ada pidato manifesto politik. Nah, peristiwa penting pertama yang menjadi latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin adalah konsepsi presiden. Konsepsi ini dibentuk oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 21 Februari 1957. Nah, pidato tersebut berjudul Menyelamatkan Republik Proklamasi. Presiden Soekarno menganggap bahwa pemerintahan demokrasi liberal telah gagal menjalankan pemerintahannya. Demokrasi liberal dianggap beliau sudah tidak mampu merealisasikan semangat revolusi. Dan demokrasi liberal bagi beliau terkesan bertele-tele. Karena pada proses demokrasi liberal itu didominasi oleh persaingan antar partai saja. Seperti adanya mosi tidak percaya, penurunan kabinet, dan lain-lain. Soekarno menyoroti bagaimana adanya persaingan partai yang tidak sehat di situ. Nah, isi konsep tersebut diantaranya ada tuntutan untuk dibentuknya kabinet gotong royong, dibentuknya Dewan Nasional, dan penerapan sistem demokrasi parlementer harus diganti. Nah, setelah itu, ketidakstabilan pemerintah yang dilakukan oleh konstituante atau DPR yang terkesan abai membuat terjadinya beberapa gerakan pemberontakan. Gerakan pemberontakan itu terjadi di beberapa daerah. Kenapa bisa terjadi gerakan pemberontakan? Gerakan pemberontakan itu dikarenakan adanya kekecewaan karena kebijakan pemerintahan terkesan kurang merata. Gerakan pemberontakan tersebut notabene berasal dari gerakan PRRI dan Permesta. PRRI Permesta atau singkatannya adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, itu
melakukan pemberontakan karena menganggap pemerintahan Indonesia sudah tidak memperhatikan daerah-daerah sekitar, hanya terpusat kepada Pulau Jawa saja. Terlebih dengan dihadapkannya situasi konstituante ataupun DPR yang sedang bobrok karena adanya persaingan internal dan persaingan politik antar partainya, maka Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengambil mandat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya penting. Nah, di situ tertulis dalam Undang-Undang Keadaan Darurat Perang atau SOB dalam bahasa Belandanya. Nah, sebenarnya dari sinilah awal munculnya konsep dui fungsi ABRI. Jadi di sini Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat sudah memiliki wewenang untuk masuk ke ranah sipil dan politik. Nah, ini contoh dua peristiwa penting yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang Keadaan Darurat Perang. Yang pertama itu pada saat diproklamasikannya PRRI ya, pada tahun 1958. Yang kedua itu pelemparan granat ke Presiden Soekarno itu sedang mengambil rapot Megawati di Sekolah Rakyat di Cikini. Pada saat pengambilan rapot, ada seorang yang berasal dari organisasi pemuda Islam melakukan pelemparan granat ke Soekarno. Alhamdulillahnya Presiden Soekarno saat itu selamat dalam kejadian tersebut. Namun kejadian tersebut menandakan bahwa keadaan Indonesia saat itu sangat tidak stabil dan rentan terjadinya disintegrasi. Setelah melihat carut-marut pemerintahan saat itu, akhirnya Presiden Soekarno atas berbagai tuntutan dari beberapa golongan memilih untuk mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Dekret tersebut dicetuskan dalam pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, dekret ini didukung oleh ABRI dan PKI karena partai-partai yang lainnya bergabung di DPR dan DPR tidak sinkron ataupun tidak sepakat dengan apa yang dimau oleh Soekarno. Hanya partai politik PKI lah yang setuju dengan tindakan-tindakan Soekarno. Maka Soekarno hanya berpaling ataupun condong ke kubu ABRI dan PKI, tidak ke PNI, tidak ke NU, dan tidak ke Masyumi. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi peta persaingan. Siapakah yang mendapatkan keistimewaan dari Soekarno? Apakah PKI? Apakah ABRI? Nah, dekret inilah yang menandai berakhirnya demokrasi liberal. Nah, mengapa dekret presiden menandai berakhirnya demokrasi liberal? Karena ada beberapa poin penting yang ada pada dekret presiden yang mampu mendorong legitimasi pemerintahan menjadi presidensial, bukan parlementer lagi. Isinya diantaranya adalah pembubaran konstituante karena dianggap gagal membentuk undang-undang dasar yang baru dan gagal menertibkan pemerintahan saat itu. Yang kedua, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang ketiga, ada pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu ada beberapa pasal yang membuktikan bahwa Indonesia itu harus memiliki sistem pemerintahan presidensial. Nah, otomatis dengan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, Indonesia resmi menjadi sistem presidensial pada masa demokrasi terpimpin. Setelah itu, Presiden Soekarno juga menciptakan sebuah konsep filsafat politik yang menjadi haluan besar pada pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, konsep filsafat politik tersebut yaitu berjudul Manifesto Politik. Nah, Manifesto Politik ini berisikan beberapa dasar ataupun haluan untuk pembangunan pemerintahan demokrasi terpimpin di masa yang akan datang. Nah, intisari dari konsep Manifesto Politik biasanya disebut USDEK.
DEK itu singkatan ya. Nah, diantaranya singkatannya itu yaitu yang pertama U itu Undang-Undang Dasar 1945, S-nya itu Sosialisme Indonesia, D-nya itu Demokrasi Terpimpin, E-nya itu Ekonomi Terpimpin, dan K-nya itu Kepribadian Bangsa. Nantinya konsep ini sangat relevan dengan konsep Nasakom yang sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Jadi filsafat politik ataupun landasan filosofis dari pemerintahan demokrasi terpimpin sebenarnya bukan Nasakom, tapi manifesto politik. Nasakom adalah bagian dari Soekarno itu sendiri, tapi demokrasi terpimpin itu lebih condong ke manifesto politik. Namun dalam arah politiknya memang Soekarno itu mengedepankan bagaimana menggabungkan antara kaum nasionalis, kaum agamis, dan kaum komunis. Sebenarnya konsep Nasakom itu sudah ada pada tahun 1956. Karena dicetuskannya konsep Nasakom tersebut, Soekarno tidak akur dengan Muhammad Hatta dan berpisah. Namun pada demokrasi terpimpin direalisasikan kembali oleh Presiden Soekarno. Nah, nantinya Presiden Soekarno tidak hanya membawa Indonesia pada semangat revolusi nasional semata, tapi Presiden Soekarno ingin menyebarkan idealisme revolusinya sampai ke kancah internasional. Makanya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pembebasan Irian Barat, bagaimana konfrontasi Malaysia, dan bagaimana Soekarno di mata internasional. Nah, di sini ada quotes penting dari Soekarno. Pada pidatonya 1961, pidato tentang Resopim. Quotesnya itu perlunya meresapkan adilnya amanat penderitaan rakyat agar meresap pula tanggung jawab terhadapnya, serta mustahilnya perjuangan besar kita berhasil tanpa Tritunggal revolusi, ideologi nasional, progresif, dan pimpinan nasional. Jadi pada pemerintahan Soekarno itu sangat sering menggunakan istilah ataupun konsep revolusi, karena pemerintahan Soekarno pada demokrasi terpimpin ingin menggerakkan masyarakat untuk sadar bahwa Indonesia itu harus bergerak terus, harus melakukan revolusi terus. Tidak hanya pada saat kita merdeka 17 Agustus saja, tapi hal-hal selanjutnya pun kita harus terus melawan. Melawan apa? Kalau kata Presiden Soekarno, melawan neokolonialisme. Nah, ya, terima kasih. Ini slide terakhir. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi di pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu diskusinya ya.